Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi yang saya hormati Ibu Marina SAG SS MU ya, kandidat doktor. Amin. Dan sebagai penguji dua ya, dan kemudian Ibu Rani dulu ya, Rani Flora, satunya Rani Flora Kurnia MA sebagai sekretaris. Yang teruji pada pagi hari ini Vira Aprilia Sari ya. Kemudian ada teman-temannya yang jadi supporternya hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan ujian skripsi atau ujian munakasah atas nama Vira Aprilia Sari dengan judul Upaya Audit Media Koleksi Deposit sebagai sarana pelestarian di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Sehat ya? Sehat Pak. Oh yang situ? Ya, yang PPT mana Flora? Dia Flora. Oh kira itu. Vira ya? Iya Pak. Lu ujiannya di sini aja, kamu ke sana. Ya. Baik. Untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, ujian munakasah ini kita buka dengan sama-sama baca basmalah. Selanjutnya ada dua tahapan ya. Yang pertama paparan kurang lebih 7-10 menit paparan. Kemudian kita ada masukan atau pertanyaan dari kedua penguji, Bapak sebagai penguji 1, kemudian Ibu Marina sebagai SSM sebagai penguji 2. Sebelum kita serahkan untuk Aprilia Vira memaparkan presentasinya. Pada kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa untuk ujian ini sudah tidak selayaknya lagi Anda melibatkan pihak-pihak lain ya. Jadi di sini adalah yang bertanggung jawabkan adalah Anda sendiri. Jadi kalau misalnya pembimbingnya Pak Yanto, Pak menurut Pak Yanto nggak bisa lagi ya. Anda sudah Anda sendiri yang punya tulisan ini, jadi pertahankan sendiri, tidak melibatkan pihak-pihak lain. Kemudian dicatat kemungkinan ya mana-mana yang masukan, karena nanti ada revisi jika lulus ya. Jika lulus ulang lagi. Jadi perlu ini serius dan juga mempertanggungjawabkan apa yang sudah ditulis. Itu sebagai pengantar ya. Selanjutnya kita silakan kurang lebih 7-10 menit untuk mengungkapkan poin-poin yang akan dipaparkan dengan judul, masalah, metodologi, dan juga terakhir ya mungkin ada temuan lainnya ya yang sudah Anda tulis. Silakan untuk Saudara Vira Aprilia Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Yang terhormat kepada Bapak Mulyadi selaku ketua dan penguji 1, yang terhormat Ibu Marina selaku penguji 2, dan terhormat Ibu Rini Flora selaku sekretaris Rani Flora selaku sekretaris. Pada tanggal 20 Desember 2022, saya Vira Aprilia Sari dengan nomor 20403335
ingin melaksanakan sidang skripsi dan saya mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul upaya alih media koleksi deposit sebagai sarana pelestarian di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Ada pun latar belakang yang saya ambil yakni pustakaan ini merupakan kumpulan koleksi non cetak maupun cetak yang sumber informasinya terdapat di dalam komputer ataupun di dalam rak yang disusun berdasarkan data susunan tertentu yang dijalankan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, dan masyarakat. Perpustakaan ini sendiri berperan penting dalam memfasilitasi masyarakat dengan sumber informasi yang mereka miliki. Sumber informasi ini tergolong menjadi dua, yakni karya cetak dan karya rekam. Pada bidang deposit sendiri, mereka bertugas membuat rencana dengan penerbit, perangkat daerah, BUMD, dan instansi terkait untuk melaksanakan serah simpan karya cetak dan karya rekam. Karya cetak karya rekam ini setiap penerbit itu wajib memberikan 2 eksemplar masing-masing dari setiap judul yang mereka terbitkan kepada satu kepada perpustakaan provinsi dan satu kepada perpustakaan nasional. Dari kelangkaan koleksi tersebut perlu diadakannya koleksi pelestarian pada koleksi deposit. Dan ada 2 bentuk pelestarian, yakni pertama pelestarian fisik dan dokumen, yang kedua pelestarian nilai informasi dengan menggunakan alih media. Adapun yang masalah yang pustakawan hadapi dalam melakukan kegiatan alih media, yang pertama yakni sumber daya manusia yang terbatas, yang kedua anggaran yang terbatas, yang ketiga sarana dan prasarana yang minim, dan terakhir yaitu akses koleksi media yang telah dialih mediakan. Selanjutnya yakni rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang peneliti ambil yakni bagaimana proses alih media koleksi deposit di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Yang kedua, bagaimana upaya alih media koleksi deposit sebagai sarana pelestarian di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Adapun tinjauan pustaka yang penulis ambil yakni artikel Ulul Aqsor yang berjudul peran alih media dalam melestarikan koleksi deposit melestarikan koleksi perpustakaan, studi kasus alih media di IPT Perpustakaan Universitas Dian Nuswantoro Semarang, skripsi istiqomah yang berjudul efektivitas proses alih media di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, skripsi Safrida Marbun yang berjudul alih media bahan pustaka di Perpustakaan Khusus Pusat Penelitian Kelapa Sawit, skripsi Yanta yang berjudul upaya perpustakaan Politeknik Sriwijaya dalam melestarikan bahan pustaka, skripsi Yesika yang berjudul pelestarian bahan pustaka di Perpustakaan SMK Pertanian Negeri Simalwa. Adapun metodologi penelitiannya yakni menggunakan jenis penelitian kualitatif berdasarkan sumber data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, dan wawancara, menggunakan teknik analisis data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang berlokasi di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Adapun landasan teori yang pertama yakni upaya sendiri menurut Sriyanto itu merupakan usaha untuk mencapai sesuatu. Jadi pentingnya suatu upaya ini dapat memberikan batasan tertentu pada perilaku seseorang sehingga menjadi lebih teratur atau suatu syarat untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Selanjutnya ini perpustakaan umum. Menurut Yusuf, perpustakaan umum ini merupakan suatu tempat untuk menerima, mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan semua informasi pada seluruh kalangan masyarakat di semua tingkatan. Selanjutnya yakni koleksi deposit. Koleksi deposit di sini menurut Haspat ialah koleksi yang merupakan tempat penyimpanan suatu bahan pustaka yang mana menyangkut suatu daerah, baik yang diterbitkan di tempat lain maupun di suatu daerah tersebut. Pelestarian sendiri ini bertujuan untuk mengusahakan agar suatu bahan pustaka tersebut tidak mengalami kerusakan yang instan, sehingga jangka simpannya yang akan panjang. Selanjutnya alih media. Menurut Setiawan, kegiatan alih media ini merupakan kegiatan pelestarian bahan pustaka dengan acuan cara baru yang digunakan akan menjamin hasil yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, profil umum Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Ibu Fitriana Aisyah MSI dengan memiliki sumber daya manusia 73 orang dengan jumlah koleksi sirkulasi berjumlah 265.251.000 pada tahun 2020 dan 2021,
koleksi deposit berjumlah 17.435 pada tahun 2020 dan 18.578 pada tahun 2021, dan memiliki koleksi deposit yang telah dialimediakan berjumlah 200 judul pada tahun 2020 dan 151 judul pada tahun 2021. Adapun hasil penelitian yang peneliti dapati, yaitu yang pertama, proses alimedia koleksi deposit di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan terbagi menjadi 3 tahapan utama, yaitu pra-alimedia, digitalisasi atau alimedia, dan yang terakhir pasca alimedia. Kegiatan pra-alimedia yang pertama yakni melakukan inventarisasi dan pemilihan koleksi deposit. Yang kedua, pengecekan pada kondisi fisik bahan pustaka koleksi deposit. Yang ketiga yakni pencatatan pada metadata file. Yang keempat, pemilihan format file digital dan pemilihan alat untuk pengalimediaan. Selanjutnya ini digitalisasi. Setelah dilakukan pemilihan alat, dilakukannya proses scanning bisa menggunakan mesin scanner konteks HD Flex atau mesin scanner Fujifilm Snap SV600. Setelah dilakukan scanning, selanjutnya ini proses editing. Setelah di-editing, masuk ke tahap finishing, yaitu mengkonversi ke dalam bentuk lain, bisa CD atau DVD. Selanjutnya pasca alimedia ada 2 kegiatan. Yang pertama, mengembalikan dan memperbaiki koleksi yang telah dialimediakan. Yang kedua, menyimpan dan melayangkan produk alimedia koleksi deposit yang telah dialimediakan. Selanjutnya, upaya alimedia koleksi deposit pada Sumatera Selatan. Yang pertama, mengajukan surat ke Badan Kepegawaian Daerah karena masalah yang utama yang dihadapi dalam kegiatan alimedia ini merupakan kurangnya sumber daya manusia, sehingga agar target tahunan bisa bertambah, maka pihak alimedia ini mengajukan surat ke BKD untuk melakukan penambahan pegawai dengan melakukan pembukaan lowongan untuk lulusan sarjana ilmu perpustakaan dan komputer. Yang selanjutnya ini meningkatkan keahlian atau skill. Apa yang dilakukan selanjutnya ini dengan melakukan peningkatan pada diri sendiri, karena keahlian itu kan merupakan syarat penting yang harus dimiliki oleh pustakawan. Peningkatan skill yang bisa dilakukan yakni peningkatan skill pada pengoperasian komputer atau peningkatan skill terhadap editing bahan pustaka. Selanjutnya ini memiliki motivasi untuk mengembangkan perpustakaan, perlu adanya motivasi kerja yang tinggi yang harus dimiliki, sehingga perlunya memiliki motivasi yang sangat tinggi. Selanjutnya ini meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, mengajukan proposal pada bidang anggaran untuk dilakukan pengajuan dana. Dan yang terakhir, membuat akte secara offline untuk koleksi deposit yang telah dialimediakan. Kesimpulannya, yang pertama, proses alimedia ini memiliki 3 tahapan utama. Yang pertama, pra-alimedia, yang kedua alimedia, yang ketiga pasca alimedia. Yang kedua, upaya alimedia koleksi deposit sebagai sarana pelestarian. Ada 6. Yang pertama, mengajukan surat ke Badan Kepegawaian Daerah. Kedua, meningkatkan keahlian atau skill. Yang ketiga, memiliki motivasi. Yang keempat, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, mengajukan proposal pada bidang anggaran. Dan yang keenam, membuat akses secara offline untuk koleksi deposit yang telah dialimediakan. Adapun saran yang peneliti berikan, yang pertama, diharapkan pada proses kegiatan alimedia bahan pustaka lebih diperhatikan lagi, terutama pada sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk melakukan proses alimedia. Yang kedua, untuk mengatasi kendala pada bagian akses koleksi deposit, lebih ditingkatkan terutama pada akses koleksi secara offline, karena komputer di koleksi tersebut sering mati, sehingga itu sangat disayangkan. Sekian presentasi dari saya, lebih dari kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik, sudah sudah ada paparan ya, tepat 10 menit ya, 10 menit.
satu orang ya, yang satunya kan belum. Jadi baik, setelah selesai kita paparan, kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Kita akan mendengarkan saran ataupun masukan ya dari penguji. Selanjutnya Bapak juga akan memberikan pertanyaan sebagai penguji satu ya. Baik, saya akan melanjutkan, tapi sebelumnya juga saya sampaikan tahniah dulu ya, selamat ya untuk kepada Vira ya, sudah sampai merampungkan ini untuk perjuangan yang sangat panjang. Di sini saya akan cari-cari kesalahan, tetapi hanya mengklarifikasi ya, klarifikasi bagaimana terkait dengan skripsi ini. Tadi kalau kita dengar ya pertanyaan dan masukan dari Ibu Malina sudah cukup lengkap ya. Jadi mengenai depositnya, kemudian juga upaya dan yang lain-lainnya sudah keseluruhan. Saya ingin juga sedikit mungkin mengklarifikasi juga ya, karena ini sudah bentuknya hasil tulisan. Jadi nanti saya akan lihat per bab, per sub ya, yang sudah ditulis itu ya. Nanti mungkin dari latar belakang dan mungkin konsepnya, mungkin juga tindakannya sampai hasil. Tapi sebelumnya juga saya, kalau tadi Bu Nurmalina sudah menyampaikan alasannya ya, saya juga ingin menegaskan kembali terkait dengan judul ini. Ini objek yang ditelitinya ini apa? Koleksi deposit itu ya. Jadi kita koleksi deposit ada ya. Tadi sudah diceritakan, lalu sudah dijawab banyak dari pengertian sama data-datanya sudah ada. Kemudian koleksi deposit itu akan dilihat apa tadi? Ini ada koleksi deposit. Terus koleksi deposit itu mau dilihat bagaimana alih medianya, gitu ya? Iya, Pak. Oke, alih medianya berarti ada di sana. Ini Bapak mau tanya objeknya dulu ya, apa yang mau ditelitinya ya kan? Jadi kalau tidak ada, koleksi depositnya tidak ada, batal berarti ujian ini kan? Tadi sudah ada katanya, tadi bukunya ada. Oke, selamat berarti ya. Sekarang alih medianya, apa saja di sana alat-alatnya? Alat-alatnya, Pak. Nah, alih media ya, nanti sebelum kita ini saya tanya objeknya dulu. Yang pertama itu menggunakan komputer, Pak. Terus mesin scanner ADFlex sama mesin scanner Fujiku SP600 ada dua. Iya, nanti dilihat juga konsep alih media itu seperti apa. Yang nanti termasuk jangan juga alih media, tapi juga nanti akan Bapak lihat di bab 2 itu konsep yang alih medianya kan. Ada ya, dan salah satunya menggunakan apa? Konsepnya Enggak, mengalih mediakannya pakai mesin scanner. scanner. Iya. Yang scanner ya? Ini scanner, Pak, di perpustakaan. Scanner bentuk apa? Ada yang kayak yang besar, yang kayak mesin fotokopi. Ada yang kita taruh itu dia tegak lampu, kayak lampu dia jadi bukan kayak. Ya, bahkan tadi sempat Ibu Nurmalina jawab tadi, sampai nanti sesudah dapat itu gimana kamu baliknya itu sempat. Oke, Pak. Tidak ya. Dan memang melihat secara langsung Iya, iya. alih mediakan ya, sudah ada di Oke, ini ada dana deposit, kemudian yang mau kita perbincangkan ada alih medianya, kemudian alih media dalam rangka untuk melestarikan ya, pelestarian media. Tetapi yang jadi persoalan di sini adalah upaya. Nah itu ya, upaya itu kita tidak, kan ini sudah ada deposit, mau lihat alih medianya, kemudian untuk nantinya untuk pelestarian, misalkan pelestarian lah. Nah, sekarang yang kita perbincangkan adalah upaya-upaya apa itu yang akan kita cek di lapangan itu kan itu kan, objeknya sudah ada, depositnya ada, saya akan melihat alih medianya, kemudian untuk pelestarian bahan pustaka. Tapi yang kita perbincangkan di sini adalah upaya.
upaya-upaya apa dilakukan. Nah, itu nanti juga harus kita lihat dari konsep upaya apa yang dilakukan. Misalnya kalau upaya mulai dari pengertian sampai ini nanti itu yang ditanya dan sampai ketemu hasilnya itu upaya itu ya. Jadi bukan nanti kalau kita tidak tahu itu yang dikatakan visual analisisnya itu di situ upayanya. Kalau kita maya ahli media nanti melihat orang men-scan kemudian itu kan baru proses ya tadi ya. Itu upaya. Kemungkinan nanti karena di rumus masalah ada itu nanti bahasa ya. Ya, oke baik. Kita seperti tadi Bapak sampaikan kita satu persatu ya dari latar belakang. Kita lihat sekilas-sekilas saja. Nah ini kan sudah hasil ya. Kita tidak bisa lagi berdasarkan apa ya kalau mau logika mau ini narasi ya banyak kan. Latar belakang. Oke, di latar belakang ya. Latar belakang itu Bapak hanya melihat kayaknya kalimat pertama sama kalimat terakhir saja ya. Kalimat pertama, kalimat terakhir sama komentar. Itu saja. Setiap paragraf itu harus ada. Kalau itu sudah ada lewat. Kalau tidak ada itu berarti cuma naruh ini saja kan? Sumber. Teori. Naruh pada orang itu. Hanya itu saja. Misalnya apa ya? Kalimat pertamanya mau berbicara tentang digitalisasi. Oke, nanti di dalam itu dan digitalisasi ya. Kasih komentar kita. Terakhirnya mau digitalisasi itu mau melompat ke narasi berikutnya mau bicara misalnya tentang pelestarian. Diangkatkan dari ujung kalimat. Makanya sebenarnya sederhana ya. Seluruhnya dari awal sampai akhir. Ini ya, karena tadi yang sudah selesai, saya mungkin lebih ke umum ya. Kemudian satu ya, itu nanti kita akan coba uji. Kemudian di latar belakang itu sering Bapak sampaikan ya di mana-mana juga tetap Bapak akan melihat ada setiap yang kita tulis itu ya ada konsep atau kerangkanya ya. Nanti akan melihat ini sederhana saja Bapak buat bagi itu ya umum ya secara umum, kemudian ada faktanya, kemudian ada ya, fakta ya, kemudian ada rumusan masalah ya, kemudian ada setting tempat, kemudian ada pentingnya. Kalau itu sudah ada nanti kita bakal anggap selesai. Oke, nomor 1 coba ini ya paragraf 1 paragraf pertama coba baca kalimat pertama. Perpustakaan merupakan mengenai informasi dan pula bahwa perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan zaman semakin modern. Titik. Nah gitu ya. Bahwa perpustakaan gudang ilmu pengetahuan gudang ilmu pengetahuan dan kemudian tidak bisa dipisahkan dari perkembangan semakin modern. Oke, itu pembuka yang bagus ya. Berarti kita akan bicara masalah perpustakaan, kemajuan zaman, dan kita mau lari ke alih media. Oke, berarti bicara tentang umum tentang alih media ya. Oke, 1 titik itu udah oke. Kemudian dalamnya ini kita tidak perlu itu terserah mau ditambah dengan lain sebagainya. Yang penting kalimat ujungnya apa? Anggaplah Bapak benar itu, Bapak anggap benar itu nanti di dalam paragraf itu bercerita tentang ada perpustakaan berkembang kemudian mengikuti perkembangan modern. Di ujungnya kalimat ujung gimana? Ini hanya puji satu saja, yang lainnya nanti enggak. Cuma 2 paragraf ini Bapak puji. Satu. Yang terakhir, kalimat terakhir, titik dari terakhir. Masuki. Dari mana titik yang terakhirnya? Sebagaimana definisi perpustakaan menurut Ikhwan dalam global ini, perpustakaan merupakan kumpulan dari sudut cetak, mencetak atau sumber informasi yang terdapat di dalam komputer yang disusun oleh tutur susunan untuk digunakan oleh pemerintah. Titik ya. Itu ditutup dengan pendapat orang ya. Oke, berarti kekurangan di situ sudah ditutup. Mau bicara lagi ke belakang ini komentar, ada komentar, ada nggak? Dari ini? Ada. Sebenarnya tinggal ditambah sedikit ujung itu ya. Oke, tinggal ditambah komentar. Maksudnya ini sudah menurut Basuki bahwa perpustakaan itu koleksi cetak kemudian digunakan untuk memakai. Oke. Nah di sini ya titik berarti kan ini ya komentarnya apa? Nah komentar itu sekaligus untuk menghantarkan ke halaman berikutnya.
Misalnya gini, ini di halaman berikutnya, di paragraf berikutnya, udah selesai ya. Yang ini berarti kurang sini ya. Nanti cari komentar satu ya. Komentarnya kan komentar itu hanya setuju. Terus apa lagi kalau komentar tidak setuju? Kemudian apa lagi kalau komentar itu? Tidak setuju. Tidak setuju, setuju. Kemudian juga misalnya apa ya? Memilih, ya memilih salah satu. Kalau ada memang berbeda pendapat. Oke, katakanlah itu nanti itu ya, itu setuju tidak setuju tapi dibuat misalnya berdasarkan kayak gini, komentar itu berdasarkan pengertian tersebut bahwa memang perpustakaan benar, perpustakaan itu adalah modernisasi ini ya, pendapat kita itu kan sudah. Kemudian baru kemudian mau melangkah ke berikutnya untuk bicara tentang apa di paragraf kedua? Perpustakaan ini sangat penting untuk semua kalangan, baik dari peneliti, dosen, perpustakaan sekolah, perpustakaan kampus. Nah, perpustakaan penting untuk itu kan. Maka di ujung itu, nanti di ujung yang awal tadi, yang pertama tadi, saya tadi bahwa perpustakaan itu adalah memang berdasarkan pendapat di atas bahwa perpustakaan itu memang benar untuk perkembangan kemajuan modern dan lain sebagainya. Kemudian ini digunakan oleh para dosen dan sivitas akademik titik. Nah, jadi tetap bawa ke bawah. Dosen dan pendidik itu berkembang di situ ya. Kayak gitu, jadi sudah dihentakkan dari atas. Jadi kita ini kan dari kita bicara di atas tentang pengertian perpustakaan, di bawah dosen pendidik. Kita tidak kan ya cerita baru gitu kan. Kayak sinetron lah kalau kita cerita, misalnya dia mau berangkat ke pasar. Nanti dia bab berikutnya itu cerita di pasar. Tapi di sini nanti mau berangkat ke pasar ujungnya ya, nanti di pasar. Jadi sudah dihantarkan dari itu. Ini mungkin ini ya, mungkin di bimbingan sebenarnya ini tidak di ini, tapi Bapak hanya untuk ini saja bahwa seperti itu ininya ya. Harusnya kalau Bapak uji berarti ini satu komen tidak ada, kemudian untuk menghantarkan ke berikutnya tidak ada. Jadi kan begitu. Terus paragraf ketiga juga begitu. Paragraf keempat dan masih bicara umum ya, umum. Bagaimana mengenai perpustakaan umum, apalagi di umum, gitu kan? Ini juga, nah ini ya. Makanya kita tidak fokus nanti ke mana latar belakangnya itu kan? Ini ya, nah, gitu ya. Kalau menurut Bapak, nah ini semua juga diakhiri dengan itu, kita tidak ada. Jadi seolah-olah kita hanya menaruh ini ya, pendapat orang saja itu kan? Nah gitu ya. Kemudian ini paragraf dinormalkan ini ya, setiap paragraf ini ada kalau ubah paragraf ini di halaman 3 itu ada ubah paragraf itu, tinggal klik kanan, blok klik kanan ke paragraf, kemudian nolkan jadi normal ya, itu pasti tulisan 6 atau 11. Oke itu ya. Nanti ini ya, hanya itu saja sebenarnya untuk satu ini, untuk contoh itu ya. Kalau mau dilihat satu persatu itu ya, masih latar belakangnya belum memenuhi kerangka latar belakang ya. Tapi kalaupun begitu ya mungkin sudah, karena ini ada perjuangan yang ini ya, yang mungkin melalui tahap-tahap yang ini, saya pikir kita juga perlu apresiasi. Tapi itu ya kalau menurut Bapak, saya ada soal nanti kita lihat di inilah di episode lihat sekali lagi ya. Ini ada komentar. Satu, oke. Yang kedua, identifikasi masalah adalah ini ya, rumus masalah saja. Jadi satu, bagaimana proses alih media ya, bagaimana proses alih media. Tadi sudah ini sepakat ya, kembali ya, ini satu ya, sepakat bagaimana proses alih media. Berarti di bab ini kan nanti yang mau dijawab di bab 4 gitu. Nanti Bapak tanyakan di bab 4 ada nggak ini? Minimal A-nya itu proses alih media koleksi di deposit di perpustakaan ini ya, provinsi saja gitu ya. Kemudian yang kedua ini tadi upaya ya, judul upaya, terus dua tadi ada kendala. Tidak persoalan, silakan kalau mau ditambah agar lebih lengkap ya sebenarnya dan ini juga menjawab judul kita ya, upaya. Oke, masalah selesai. Kemudian manfaat, tujuan hanya menjawab ya. Tujuan pustaka minimal 3
tiga yang berbicara tentang ini. Coba ada nggak bicara tentang upaya alih media koleksi skripsi minimal 3 yang bicara tentang lebih bagus kan? Ada nggak? Nomor 1 siapa? Ulul Absor artikel yang berjudul peran alih media dalam melestarikan koleksi perpustakaan pada kasus alih media di UPT Perpustakaan Universitas Dias Nuswantoro Semarang. Oke, alih media ya, alih media. Alih medianya ya. Nah, dari satu kita sudah bisa membedakan Pak. Misalnya saya dia khusus alih media saja, saya misalnya alih media di deposit ya, itu sudah beda. Jadi bukan berarti yang judul, justru malah kalau orang kan yang judulnya sama, justru kita cari judulnya yang seperti itu, tapi kita cari yang beda gitu ya. Ini berarti kan dengan judul pertama sudah berbeda ya, alih media juga, tapi saya di deposit. Belum lagi nanti ada pelestarian sudah berbeda, tapi sudah alih media ya. Ya, ini sebenarnya kalau yang Bapak harapkan sebenarnya yang ke ini ya, ada juga misalnya yang ke apa nih, ini pelestarian kalau ini ya, ya minimal di salah satunya itu kayak di satu ya. Terus yang kedua, Skripsi dari Istiqomah Budia tentang efektivitas proses alih media di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. aktivitasnya ya, Iya Pak, efektivitas proses di sana. alih media ya. Ya, oke, terus Selanjutnya skripsi dari Safrida Marbun yang berjudul alih media bahan pustaka di Perpustakaan Khusus Pusat Penelitian Kelapa Sawit. alih media di Pusat Perpustakaan Khusus Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Pusat sawit ya. Iya Pak. sawit. Perpustakaannya bukan? Perpustakaan, iya Pak. Bahan pustaka di Perpustakaan Khusus Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Ya, alih medianya juga ya. Terus berikutnya, Dari skripsi Yanda berjudul Upaya Perpustakaan Politeknik Negeri Sriwijaya dalam melestarikan bahan pustaka. nah itu nanti sebenarnya 3 pustaka itu tujuan utamanya ini saya beda dengan mereka sebenarnya. Kalau dalam bahasanya ya bisa juga dianggap sebagai saya berbeda dengan yang sudah. Bahkan kalau di setiapnya dikasih minta alasan bahwa dia sama-sama mengkaji tentang alih media, tetapi bedanya sini mungkin koleksi dia tidak Setiap ini Pak. Hah? Setiap skripsi. Enggak lebih, tapi artinya bahwa itu kita sudah berbeda dengan dia. Tapi menurut ada 3, karena di sini tidak bisa kita mau komentar itu kan, hanya nanti mungkin bisa dilihat dari abstrak. Ini seluruhnya ada ya, dapat Dapat. file minimal bab satunya, iya. Enggak? Dapat Pak. Hah? Kan bisa sekarang ambil di kamus ya. Oke ya, tuh. Terus audit penelitian kualitatif ya. Iya Pak, kualitatif. Informannya siapa? Informan. Iya, ini wawancara ya? Iya Pak. Siapa? Ada 3 Pak Mis Darwansi selaku aplikasi alih media, Bapak Edi selaku staf di bidang alih media, dan terakhir Bapak Bambang selaku staf di bidang pelestarian. Memang di pelestarian ya, di perpustakaan daerah ya. Iya Pak. Ada sub atau ada ini nggak di alih media atau memang lagi di mana kalau di sini? Itu juga tidak ya. Tahu kira? Maksudnya ada, kalau kita kan ada bagian sirkulasi itu ada itu tadi kepala apa? Kepala Pak kasih Kasih alih media. ya. Berarti ada sub alih media ya? Ada maksudnya ada Bagian khusus. bagian ya? Bagian Kalau alih media. alih media itu masuk ke dalam pelestarian kayak itu Pak. Pelestarian bahan pustaka. Iya, Kan ada kasih. jadi bidang pelestarian ialah subnya itu alih media Pak. Gitu. Iya. Di sana. Iya. Tapi ada yang jelas Ada. ini ya. Ya. 3 orang ya. Nah terus mungkin mau nanya ini saja Pak. Biasanya kita 3 orang itu diwawancara ya. Nah kalau Wanti kan pakai itu ya,
hitung mungkin sekolah, tapi kalau kita kualitatif ini biasanya pakai Jar. analisa data ya, maksudnya ada di situ di data itu kita bisa nanya dengan Pak itu hari ini ada 3 itu, nanti coba cari 3 itu hari ini nanya tentang itu, besok tanya tentang validasi datanya kan. Kalau 2 atau 3 kali sudah sama pertanyaannya, itu kita klaim sebagai pertanyaan yang benar gitu kan. Kemudian waktunya juga 4, nah itu 3 model untuk memvalidasi data yang informan kan. Iya, informan. Kalau itu gimana kemarin waktu nanya ini? Kalau kemarin itu langsung hari itulah Pak, ada 2 kali apa tuh berkunjung tanggal 8 tanggal 15 September 2022. Jadi pas pertama kali datang untuk wawancara itu sama Bapak Misdarnya, pada pertemuan kedua Pak Misdar sama Pak Bambang, karena Bapak mau mewawancarai Bapak Emilnya kan sekalian dengan melihat dia melakukan pemeriksaan di media, jadi dilakukan pada tanggal 15-nya Pak dengan Bapak Emilnya. Oke, terus kita mau nanya dia kemarin kan yang kita mau lihat kan ini upaya ya. Kemarin pertanyaan-pertanyaan penelitiannya apa? Ada di dalam Ada Pak dilanjutkan. Ya, coba dia bilang, ini berarti langsung ke ini ya. Gimana pertanyaannya? Pertama, pada tahun berapakah kegiatan alimedia dilakukan? Terus, apakah tujuan dari kegiatan alimedia? Tahun berapa tuh? Di lampiran Pak. Lampiran ya? Bukan program. Nah itu. Ya. Oke, terus apa gimana? Pada tahun berapa? Alimedia dilakukan. Apakah tujuan dari kegiatan alimedia? Nah ini ya, sebenarnya ketika kita ingin didik, oke lah kalau misalnya kita pertanyaan dikelompokkan karena kita mau cari upaya itu sebenarnya. Kemarin cuma kayak gini saja atau gimana? Iya, kayak gini Pak. Oke, atau gini sederhananya. Ini untuk menjawab pertanyaan 1 apa pertanyaan 2 kayak gitu. Kan 1 ada bagaimana proses, 2 bagaimana upaya. Kalau menurut ini kalau dari awal kan memang dibuat, bahkan justru dari upaya itu ada 1, 2, 3. Nah itu upaya itu nanti kita kembangkan dalam pertanyaan. Tapi ini karena sudah buat, karena tidak ada itu, oke ke pertanyaan saja. Kalau 1 ini larinya kemana? Mau jawab, mau pengen mengetahui pertanyaan 1 atau pertanyaan 2? Tadi pertanyaan 1 kan proses, yang kedua upaya. Nah gitu aja, itu sederhana. Itu mau nanya, mau kemana? Gimana? Satu Pak. Satu. Berapa Pak? Karena untuk mengetahui sejak kapan proses alimedia itu dilakukan. begitu ya, kita ininya tuh seperti itu. Jadi ada jadi pertanyaan kita tuh ada gunanya gitu ya. Gunanya, kalau tidak ada gunanya untuk nomor 1 atau nomor 2, bisa tanya walaupun tanya ya, tak cari saja di ini misalnya kan di blog berapa di blog 2 bukti tentang ini misalnya kan tentang sejarah perpustakaan yang sahabat gitu kan. Karena gitu. Jadi ini ada gunanya untuk mengetahui rumusan masalah yang pertama. Proses alimedia. Kenapa? Karena kan bisa mengetahui pada tahun berapa awal mula kegiatan proses alimedia itu dilakukan. Proses alimedia ya. Kedua, 3 saja, 3 di atas, 3 di bawah. Dua, apa tujuan dari kegiatan alimedia? ya, jadi kita tidak bisa itu ya, Pak. Dia disuruh belajar lagi kalau kayak gitu kan. Sebenarnya kita tidak seperti itu. Maka kalau misalnya apa Pak tujuan alimedia, siapa Pak penemu alimedia? Nah, itu bukan masuk dalam kita, jadi membingungkan. Oh ya, sudah. Halo, Assalamualaikum. Pak.
Oh, sudah nyampe Mak. Tunggu ya. Halo. Halo. Ya. Ya, tunggu ya Pak. Ya, assalamualaikum. Ya. Ya, itu ya. Iya, Pak. Jadi nanti kita, karena ini sudah jadi ya, nah makanya itu. Tapi ini kan sebenarnya proses ini ya. Tapi maksud Bapak, pertanyaan itu dan sebenarnya hanya untuk, maaf ya, ini Iya Pak. janjinya Iya, gini. orang tua. Iya. Oh. Halo, sebentar ya. Sebentar ya. Ini ada bapak mau sekolahnya. Cek ini kemarin 2040. Ya. Oke, itu ya, yang jelas ada tapi ya. Oke, lanjut lagi ke ini ya. Oke. Tadi mungkin ini karena waktunya ya. Ini tadi sempat disinggung oleh Bu Nurmalina juga terkait dengan tabel ini ya. Ini tabel ini makan sampai 51 sampai 77 ya. Ini sudah satu bab ini. Tabel ini sudah satu bab. Jadi kalau memang mau dipakai solusinya bisa, tapi dibuat ini saja. Jadi kayak baris ya. Misalnya tabel deposit yang telah dialih media, misalnya ini ya, tanggal ini ya, langsung apa nih? Judul ya, judul skripsi. Bisa kalau mau di ini bisa saja buat tabel, tapi dia tinggal di jumlah 20 misalnya kan. Jumlahnya berapa itu? Sama kayak yang deposit ini ya Pak. Mana? Mana ya? Halaman 49. 49, tapi kalau memang mau ditulis di ini, jadi tabel itu tidak memakan ini. Halaman berapa? 49. 49. Deposit. 49. Nah. 46. 49. Itu pun baru mana? 49. 49. Iya, yang jumlah koleksi deposit. Yang di bawah? Iya. Jumlah koleksi deposit tahun 2002, 2020. Kalaupun mau ditulis, ini juga di sini ini sejumlah keseluruhan ya. Iya. Tapi kalaupun mau ditulis Pak, saya kan pengen tahu misalnya ini jumlah koleksi apa yang mau di Iya. jadi saja misalnya kolom 1 ini judul ya, judul koleksi. Kemudian kayak nulis ini, jadi misalnya satu ya pendidikan buku apa misalnya otomasi perpustakaan Mulyadi tahun 1972 Raja Wali Pers kan satu, entah koma atau strip ke bawah, jadi sebenarnya bisa diambil tapi tidak makan kayak gini kan satu kolom itu kan, satu kolom judul gini aja. Kalau memang mau ditulis nomor judul gitu kan, tapi dalam belangko silakan aja. Tapi kalau mau dijumlah kayak gini juga, tapi kalau kayak gini Pak kita tidak tahu misalnya ininya ya. Iya. Jadi ini bisa menghemat, misalnya bisa saja ini yang 20 lembar itu mungkin bisa hanya 5 atau 10 lembar. Kalau memang mau ditulis ya. Kalau di landscape. Iya. Ya, di landscape juga kan sama aja jumlahnya, dibolak-balik juga kalau jumlahnya seperti itu. Nah, jadi ini untuk menghindari biar jangan banyak ini ya. Iya Pak. Jadi ini kan tinggal, kalau ini kan di komputer sudah copy paste ke bawah satu kolom, nomor, judul,
sama kemudian total ininya ya, apa ya, di belakangnya itu kan. Nah, coba akalin jangan sampai ini kan satu aja sudah makan menu berapa ini kan? Bahkan ini 3 baris kan, ini satu judul 3 baris. Ya kan? Ini kalau mau diluruskan aja bisa 1 baris ke sini kan? Koma tahun 91 gitu kan? Ya. Nah, itu upaya seperti itu aja ya untuk ininya. Biar jangan ini. Menghemat. Jangan makan waktu. Jadi kolom-kolom bahkan kalau ini ya tidak perlu ini ya. Karena kan kalau mau kadang-kadang kalau mau ditaruh di lampiran, harusnya kan kita di sini hanya jumlah ininya misalnya, tapi di lampiran bisa. Tapi kalau tidak juga silakan tidak apa-apa. Oke. Ya, kalau mau di ini ya, itu banyak. Kemudian mungkin bab 2 ya. Bab 3. Bab 3. Mungkin sedikit lagi ya. Bab 3. Bab 3 Bapak hanya minta 1. Ada nggak pedoman perpustakaan? Kalau misalnya visi misi, berarti itu sumbernya. Sumbernya. Ada yang di penghapus. Ada. Iya, dari mana ngambilnya? Dari Ya, bab 3 hanya itu saja. Bapak kalau itu sudah ketemu, biasanya Bapak ACC kayak gitu. Bab 3 itu di ACC kalau ada pedomannya. Atau SOP Pak. Misinya kan di situ halaman berapa? langsung ini Pak, sumbernya dari bidang sekretariat di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Nggak bisa jadi sumber itu. Pak, sumbernya saya dari papan tulis Pak, dari itu dari apa visi misi di itu nggak bisa, apalagi di web. SOP ya Pak, paling tidak. Nah, jadi ada nggak sih? Ada Pak, Mana sumbernya? tapi sumbernya ada di masuk Pak. Soalnya tanya langsung ke bagian sekretariat. Nggak bisa, itu syaratnya untuk bab 3 itu. Nanti Bapak ACC bab 3 ini, Bapak revisinya kalau ada pedomannya. Pedoman Perpustakaan? Nggak mungkin nggak ada. Sejauh perpustakaan daerah itu Bu. Ada. Misalnya visi misi perpustakaan, halaman pedoman perpustakaan daerah halaman tahun 19 2000. Ya, sumber itu berarti. Ya, halaman 1 misalnya, halaman 2 titik. Kalau ini Pak Mul sumbernya dari Kopas yang lalu. tidak Pak, nanti nanya ke bidang sekretariat ya. Nah, mau nanya nanti. Kalau misalnya dia iya, bisa saja misalnya itu Pak visi misinya ini, tapi dari mana dia tertulis dalam bentuk karena kalau itu masih ada kan ada misi pedoman ada nggak? Kalau tidak ada pedoman di SOP atau di apa yang jelaskan dia menceritakan tentang visi misi. Belum lagi nanti itu makanya enak kalau sudah ada buku pedoman itu bab 3 itu selesai itu. Kalau ngadep bab 2 nih, bab 3 kalau ada buku pedomannya 2 kali dan Bapak ACC. Mungkin di situ mah tempel ke dinding. Ya, di dinding, kemudian kita ambil buku. makanya ini juga harusnya setiap perpustakaan harus ada buku pedoman. Mungkin kita juga perlu tuh ya dari yang kita juga sahabat perpustakaan Pak, kalau bisa pedoman karena manfaatnya untuk anak-anak juga penelitian kan? Iya. Di sini ambil saja itu di web saya, web tidak bisa jadi itu kan? Ambil saja dari dinding itu bisa, atau ambil dari ini kan dari pendapat orang misalnya. Iya, langsung dari bidang sekretariatnya. Nah, ini harus foto. Itu nah dia yang menunjukkan foto apa namanya? Buku yang menunjukkan foto tuh? Ini struktur Pak. Iya, dia menunjukkan foto di mana? Foto di dia print Pak. Ada yang di print di meja itu belum jadi bisa dijadikan sumber itu. Ada juga yang ditempel pada salah Pak di bawah. Di situ juga ada visi misi kan. Iya. Foto ada di sini. Itu yang tidak bisa kita ambil sebagai benar visi misinya benar pasti di mana-mana, tapi kita ambil sebagai pedoman, sebagai apa nih sumber itu kita harus tidak bisa. Nah itu ya, jadi bab 3 itu kalau ketemu nanti Bapak ini. Iya. Yang ini tadi sama yang ini di kecil ya, kemudian selebihnya adalah ini apa? Oh enggak, terakhir ya. Bab tadi pertanyaan 1 di mana dijawabnya? Bab 4 ya. Bab 4. Jadi berapa sub? 1 Pak. Proses ada penyidikan. Iya 1. Satunya upaya ini? Tanyanya 6. Enggak, anunya mana? Bab 4 nya mana? Halaman berapa? 79. 79. 78, 79. Hasil penutup PA, proses alih media koleksi deposit di perpustakaan apa ya? Perpustakaan daerah. Ya kita cerita itu kan.
di perpustakaan daerah. Tidak ada lagi pengertian apa, misalnya ahli deposit di sana itu langsung ke ini. Sebelum melakukan kegiatan ahli media, kita deposit Bapak Esther. Nah ini cara catatan wawancara tidak di itu ya, tidak dibuat catatan kaki. Gimana? Iya. Ada Pak. Hah? Yang itu tidak ada. Buat ya, wawancara itu kalau dia lebih dari 5 kalimat maju, kemudian paragrafnya satu jaraknya, kemudian di bawah ini apa? Iya di bawah ini wawancara tanggal berapa gitu ya? Di halaman 80 catatan kaki. Ke sana. Ini tidak ada nih ya, harus dibuat ya wawancara ya. Iya, ini. Nah, semuanya tidak ada wawancara dari siapa. Pokoknya di atasnya memang disebutkan. Saya Buktinya nggak ada. buku yang disampaikan oleh Pustakaan Provinsi Sumatera ini diperkuat oleh Bapak Misdar misalnya kan. Atau di atas itu kita buat, nah ini masih ada nih, ini lurus ke sini kalau dia ini. Tapi jaraknya 1 ya. Enggak, kalau 4 bener ya. Kalau 4 tidak, 5. Kalau lebih dari 5 1 jaraknya ya. Di ujung 1. Atau lihat pedomannya lah, seperti apa wawancara di pedoman tesisnya ya. Pedoman skripsinya. Kalau pedoman skripsinya, tapi baru itu enggak begitu mungkin ya. Ada di pedoman skripsinya seperti apa kalau mengutip wawancara itu. Kayak A ini ya, apa tadi? A proses ahli media, B-nya Upaya ahli media. B? Upaya ahli media. B nya enggak aman berapa? 98. 2 ya, cuma 2 ya sudah ini ya. Iya Pak. 9 8. 9. Jadi 2 itu ya, upaya ahli media koleksi. Satunya belum. Kalau tadi ada Bapak dia mau Pak Mis kok. kendala, kalau nomor tadi Baik. kendala ya, Pak mau Pak Mis kok. harus terjawab upaya kendala dan upaya. Yang Ini Pak ini Mis. Pak, ada permasalahan dengan Hah? yang tadi. Oh, berarti tambah di sini ya Pak? Ya, kalau memang di bab itu jadi buat, Hah? kalau bapak bisa Aku. upaya saja bisa, di tambah kendala juga bisa, tapi Iya, kok. kalau di sana ada kendala, ya, Kok, Bu? kendala dan upaya ahli media di perpustakaan itu. Jadi kita dijawab. Aman enggak? Di sini nanti cerita tentang itu. Ya secara ini sudah ada 2 ya kan ya. Iya Pak. Jadi sudah memenuhi kriteria itu ya, yang ABC-nya walaupun di sini kita tidak bisa kalau mau di ini panjang ya. Baik, mungkin itu ya dari Bapak ya. Klarifikasi. Karena kan Pak tidak jadi Pak. Itu bisa dicatat nanti dari Bapak dan dari Marina untuk Tak pergi. revisi berikutnya. Saya pikir kita Aduh. itu ya Bu, ya. Itu ujian pada hari ini senama Fira Sari. Itu masih ada ini. Fira Aprilia Sari. Kita cukupkan sampai di sini ya. Mari. Tinggal menunggu nilainya nanti lulus apa tidak lulusnya. Ya, Lulus Pak F. Lulus Bu F. kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, silakan ya.